ini kita akan belajar bareng tentang Microsoft PowerPoint 2013. PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi di komputer. Di sini kita bisa memasukkan teks, gambar, grafik, bahkan video dan suara. Kalau presentasi kita sudah selesai, selain ditampilkan di layar, hasilnya juga bisa dicetak. Misalnya, dicetak dalam bentuk catatan atau notes, handout, atau outline untuk membantu audiens memahami materi. Nah, sekarang sebelum kita mulai membuat presentasi, kita lihat dulu bagian-bagian yang ada di layar PowerPoint. Saat PowerPoint dibuka, akan terlihat beberapa bagian utama. Slide window adalah area utama untuk mengedit dan melihat slide. Di bagian kiri terdapat slide pane, yaitu daftar seluruh slide yang sedang dikerjakan. Pada bagian atas terdapat ribbon yang berisi kumpulan tab seperti home, insert, dan design, yang masing-masing menyediakan berbagai perintah. Di bagian bawah terdapat view buttons yang mengatur tampilan slide, serta zoom controls untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Setelah mengenal tampilan PowerPoint, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan teks ke dalam slide. Penjelasannya ada pada slide berikutnya. Ada 3 jenis tempat untuk menulis. Placeholder itu kotak bawaan yang sudah disediakan untuk judul atau daftar poin. Text box adalah kotak yang bisa Anda buat sendiri, bebas dipindahkan dan diubah ukurannya. Lalu, word art adalah tulisan dengan efek artistik yang sudah jadi. Penjelasan-penjelasan untuk mengubah tampilan teks, kita ke tab home. Di sana ada tool group font untuk ganti jenis huruf, ukuran, atau membuat bold, italic, dan underline. Di sebelahnya ada tool group paragraf untuk mengatur posisi tulisan rata kiri atau rata kanan dan membuat bullet atau penomoran. Transisi tulisan sudah rapi. Sekarang kita akan mempelajari cara membuat dan mengatur slide-slide ini. Untuk membuat dokumen baru, kita dapat memilih blank presentation jika ingin memulai dari awal, atau menggunakan template yang sudah disediakan. Untuk menambah slide baru, cukup masuk ke tab Home dan klik New Slide. Setelah itu, pilih layout yang sesuai kebutuhan, seperti layout untuk judul atau isi, atau layout kosong. Slide juga dapat dikelola dengan mudah. Jika ingin menyalin slide, klik kanan pada slide yang ingin dipilih, lalu duplikat selected slide. Jika ingin menghapus slide, pilih slide tersebut di slide pane, kemudian tekan tombol delete. Setelah semua slide terkumpul, tahap berikutnya adalah membuat tampilannya lebih menarik dan seragam. Pembahasan ini, mari kita lanjut di slide berikutnya. Untuk membuat presentasi terlihat seragam atau konsisten, kita dapat menggunakan themes atau desain siap pakai. Themes merupakan paket lengkap yang mengatur warna, jenis, huruf, dan latar belakang pada seluruh slide. Fitur ini dapat ditemukan di tab desain. Selain tema bawaan PowerPoint, kita juga dapat mencari template dari internet. Jika sudah lebih mahir, kita bahkan bisa membuat template sendiri sesuai kebutuhan dan gaya presentasi kita. Setelah bagian desain selesai, langkah berikutnya adalah memasukkan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Cara melakukannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk memasukkan tabel, buka tab Insert lalu pilih tabel. Setelah tabel dibuat, warnanya dan gaya tampilannya dapat diubah sesuai kebutuhan. Jika ingin menambahkan grafik, masih di tab Insert, pilih Chart. Data grafik akan terhubung dengan Excel. Untuk mengganti jenis grafiknya, klik grafiknya, kemudian pilih Change Series Chart Type. Tersedia juga fitur Smart Art, yaitu alat untuk mengubah teks menjadi diagram visual, seperti urutan langkah atau struktur organisasi. Fitur ini dapat diakses melalui tab Insert. Setelah mengolah tabel dan
data, tahap berikutnya adalah menambahkan gambar atau video agar presentasi tampak lebih hidup. Cara menyisipkan media visual akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk menyisipkan gambar, buka tab Insert lalu pilih Pictures jika mengambil dari komputer atau Online Pictures jika mencari dari internet. Kita dapat juga menambahkan screenshot atau tangkap layar dari jendela yang sedang aktif. Untuk menambahkan suara dan audio, langkahnya serupa. Buka tab Insert, kemudian pilih audio atau video. Disarankan menggunakan format video seperti MP4 atau WMV karena lebih kompatibel dengan PowerPoint. Setelah gambar dan video berhasil ditambahkan, langkah selanjutnya adalah membuat teks atau gambar dapat diklik untuk berpindah ke slide lain. Fitur ini disebut dengan hyperlink. Penjelasannya ada pada bagian berikutnya. Hyperlink atau link berfungsi untuk menghubungkan presentasi dengan beberapa tujuan seperti menghubungkan file presentasi lainnya, menghubungkan dengan halaman website atau URL, dan menghubungkan slide lain di dalam presentasi yang sama. Langkah untuk membuat hyperlink adalah yang pertama, pilih teks atau gambar yang akan diberi link. Yang kedua, buka tab Insert lalu pilih hyperlink. Yang ketiga, tentukan tujuan, apakah ingin menuju slide lain atau place is this document, menuju file atau ke halaman website. Yang keempat, setelah memilih tujuan, klik OK. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai transition. Transition adalah efek perpindahan antar slide dan dapat diatur melalui tab transition. Sementara itu, animation adalah efek gerakan pada objek seperti teks atau gambar di dalam satu slide dan diatur melalui tab animation. Untuk menjalankan presentasi, tekan tombol F5 untuk memulai dari slide pertama atau Shift plus F5 untuk memulai dari slide yang sedang aktif. Kita juga dapat membuka tab slideshow dan memilih from beginning. Sebagai tambahan, jika ingin membuka layar menjadi hitam sesaat pada presentasi, tekan tombol B. Terakhir, untuk mencetak slide, buka file, lalu klik print. Pilih handout jika ingin mencetak beberapa slide dalam satu lembar. Kita juga dapat mengatur tampilan cetakan seperti color, grayscale, atau pure black dan white. Nah, apabila teman-teman belum paham atau belum mengerti, saya juga sudah menyediakan di slide video mengenai penggunaan PowerPoint bagi pemula. Jadi dapat kita simpulkan bahwa PowerPoint 2013 menyediakan fitur lengkap untuk membuat presentasi yang menarik dan dinamis. Kunci keberhasilan presentasi adalah mengatur layout dengan baik, menggunakan visual seperti tabel, grafik, dan smart art, serta menerapkan transition dan animation secara bijak. Demikian penyampaian materi mengenai PowerPoint 2013. Sampai jumpa kembali.